Kerugian mencapai berapa, Pak? Aku sih kayaknya nggak berani untuk ini nominal, tapi kalau barang yang kita ketahui, yang kita sadari nggak ada tuh. Jadi pada saat kejadian lagi nggak di sini, terus rumah juga pas kemarin itu lagi kosong, jadi aku nggak ada adekku, dia lagi di luar rumah juga dari sore sampai malam. Terus pas pulang kondisinya udah terbuka semua, dari pagar, pintu masih bolong tuh, pintu sampai dalam tuh semua dibongkar, semua kamar, lemarinya dikeluarin apa segala macam gitu. Masuk kamar aku di atas juga semuanya udah dibongkar, udah dibawa barang-barang, sama yang paling berat sih berangkas ya. Kerugian mencapai berapa, Pak? Aku sih kayaknya nggak berani untuk ini nominal, tapi kalau barang yang kita ketahui, yang kita sadari nggak ada tuh, kalau jadi kayaknya ada beberapa orang, katanya orang tetangga sebelah sih, ini ada mobil di depan sore-sore gitu, boleh nyebut merek nggak, Avanza hitam, katanya di depan sini, kirain saudara, katanya gitu. Jadi mungkin kebanyakan orang, jadi ada di bawah yang bongkar, ada yang di atas, ada yang di kamar aku gitu. Jadi kalau yang di bawah itu barang-barang pribadi kakak aku, kayak satu set tempat surat-surat, dompet, terus paspor apa segala macam. Yang kamar adik aku tuh dia ngambil laptop ada 2, terus jam tangan gitu-gitulah gitu. Nah kamar aku mungkin dia begitu dapat berangkas, dia konsentrasinya untuk ngangkat berangkas. Itu kan ngangkat berangkas nggak mudah kan. Berangkas aku tuh berangkas tanam yang dalam lemari gitu loh, tersembunyi gitu. Jadi dia nggak ngambil yang lainnya, dia konsentrasi ngambil berangkas. Agak susah kayaknya karena kelihatan tuh ada bekasnya di atas tempat tidur, jadi kayak dibawa-bawa gitu loh, agak susah ngangkatnya. Jadi semuanya berangkas, dan semua yang memang yang bukan semua yang aku punya sih, ya memang semuanya aku masukin dalam berangkas itu sih semuanya gitu. Jadi udah aja hilang semuanya gitu. Untuk kronologinya berarti dia mencongkel pagar dan pintu ya, Pak? Pagar yang dicongkel bukan gemboknya, tapi pagarnya apa sih, listnya itu loh yang lihat. Nah, itu jadi gemboknya nggak itu, tapi listnya yang pagarnya yang buat naruh gemboknya itu yang dipakai linggis katanya ada itu sih. Terus ini pintu tuh udah masuk aja, sepertinya sih sejauh ini praduganya seperti itu gitu. Ya emang kondisinya rumah kosong ya gitu, dan adik aku juga pada saat pergi mungkin dia sempat bilang ke orang nitip ya gitu, karena kan banyak paket kan seminggu terakhir ini, misalnya dekat-dekat lebaran banyak paket datang, terus jadi yang taunya juga karena ada orang paket datang, orang sebelah bilang mau dititipin nggak di sebelah, karena kan lagi nggak ada orang di rumah. Terus kata orang paketnya JNT apa JNT gitu, ngapain dititipin, orang pintunya kebuka, dia bilang gitu. Terus orang sebelah terus lihat, loh kok kebuka, kan nggak ada orang, pasti buka, dilihat udah kebuka pagar, semuanya udah kebuka. Jadi dia yang terus kasih tahu. Berarti jajannya itu tinggal di malam ada di siang? Adikku sih pergi dari rumah dia sekitar jam 3-an gitu, kayak buat buka puasa aja gitu. Jadi cepet juga sih, jam 8 udah di rumah. Katanya sih yang orang lihat yang ada mobil itu sore-sorean lah kali, jam 4, jam 5-an atau jam 6 gitu. Gak ada yang tahu sih, karena aku juga gak ada CCTV kan. Padahal aku baru pasang kawat berduri nih, karena 2 bulan yang lalu juga mobil spionnya ditebas. Jadi habis itu aku pasang kawat berduri sama sebelah rumah juga gitu kan, sekeliling. Belum sempat pasang CCTV karena emang selalu kalau dekat lebaran kan tingkat kriminal emang agak lebih tinggi ya biasanya gitu. Perkiraan berapa orang, Kak? Berarti 3 lebih sih, nggak ada yang lihat juga. Tapi untuk
ngangkat berangkas itu nggak mungkin satu orang sih, karena berat sekali kan gitu, dan kayaknya kebagi-bagi, yang ambil di bawah, yang di atas. Kalau kita sih mikirnya begitu, aku tuh udah capek mikir gitu, kayaknya apa ya kemungkinannya gitu. Proses teteh melapornya sendiri kapan teh? Tadi malam adik aku setelah nemuin ini, dia nggak pegang apa-apa, langsung ke polsek. Ya kan, aku bilang udah jangan dibenerin, jangan dibersihin, biarin aja ke polsek datang oleh KKP. Terus aku juga lapor ke Polres, Bang Aziz gitu. Kapolres baik sekali, bantu support. Kalau Kapolres kalau Polres Jaksel lebih dalam, jadi ada sidik jari, ada tim penyidiknya yang datang gitu, detail sih, support semuanya. Tapi udah lapor warga apa RT tempat ini? Kata aku kan dari Bandung, terus selesai acara aku balik sampai sini sekitar jam 12 malam ya. Pada datang semua sih, kayak RT, RW, tetangga gitu, rame di sini gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Sampai saat itu udah ada kabar baik belum dari kepolisian atau gimana? Belum ya, tapi masih baru banget. Terus gitu, tapi aku komunikasi sih sama polisi. Kita akan upayakan untuk mendapatkan pelakunya. Kalau aku sih lebih ke melakukan porsi aku aja yang maksudnya udah kehilangan. Tugas kita kan usahanya adalah lapor, mengikuti prosedur gitu, walaupun masih lemes-lemes gitu. Kayak tadi polisi datang minta listnya dong, apa aja yang hilang, kan harus detail. Aku bilang aduh aku belum bisa ngelis lah gitu, apalagi harus cantumin berapa nilai harga gitu kan gitu. Karena kan tuh kalian tau lah, aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai perhiasan. Jadi aku tuh kalau punya perhiasan, aku ngumpulin uang, punya perhiasan aku masukin dalam berangkas gitu. Terus punya kayak lagi kerja di luar negeri, aku kumpulin uangnya, sisanya ada dolar, aku masukin dalam berangkas, selalu gitu sesen gitu, masih aku kumpulin, aku masukin dalam berangkas. Jadi aku tuh nggak suka pakai barang perhiasan kan emang gitu. Jadi itu kayak ngumpulin udah lama gitu, udah kayak 20 tahun ngumpulin barang-barang itu, terus ya dalam waktu cepet banget tuh hilang gitu. Aku tuh yang aja jadinya, karena Mungkin perkiraan aja teh berapa sih teh? Ada mencapai miliaran, karena Perkiraan aja bilang mungkin nominalnya. Ya, yang penting itu di situ dititipin juga. Jadi ada tiga kantong, satu kantong perhiasan aku, emas di situ, terus satu kantong perhiasan adik aku, dan yang penting juga tuh satu kantong perhiasan dari almarhumah ibu aku yang baru meninggal kan gitu. Jadi aku yang jaga banget itu gitu. Terus ya maksudnya kotak-kotak aku ada berlian beberapa karat yang maksudnya aku sayang gitu, yang nilainya ada satunya tuh di sekitar 350 lah gitu. Aku nggak suka perhiasan, aku nggak suka aku nggak make gitu, aku simpen aja itu sih. Ya udahlah gitu, mungkin udah melakukan gitu. Dari Untuk nominal sendiri teh perkiraan Ada miliaran berapa teh. ya? Ini aku mah ngitung berapa ya, mungkin kalau dikumpulin semua mungkin ya gitu. Mungkin sekitaran lah ya gitu. Ada BPKB juga sih, mobil juga di situ. Satu Mungkin ya aku nggak berani nilai, sempat repot gue harus sama polisi juga kan, belum sampai ke polisi sih. Jadi ada itu masih teh traumatik, karena kan ini bisa dibilang udah kejadian kedua kali. Yang pertama kan spion ditebas, yang kedua yang ini. Lebih ini sih ya, udah gitu setelah kejadian ini tuh yang bikin aku tambah lemas, banyak orang-orang tuh yang mesti support kayak WhatsApp, hubungi aku tuh malah menceritakan kalau mereka juga mengalami kejadian yang sama. Jadi aku terima banyak cerita hari ini tuh yang bikin tambah lemas adalah kejadian orang-orang yang sama gitu. Sampai ada yang pembantunya diracun lah apa segala. Jadi aku kan tambah lemes tuh karena ternyata di sekitar kita tuh banyak yang ngalamin kejadian yang sama gitu, dan manajer aku lah apa segala gitu. Jadi hati-hati ya gitu semuanya. Akhir-akhir ini memang agak lebih kritis gitu kondisinya dalam sisi keamanan. Oke, setelah kejadian ini kira-kira kakak aware-nya gimana? Atau mungkin menambah gembok lebih banyak? Atau mungkin polisi atau gimana? CCTV sih mau pasang hari ini apa besok, yang tertunda kemarin habis kemalingan juga kan.
Ya udah kejadian sih emang, tapi aku lebih khawatir kayak ke nyawa sih ya, karena mungkin yang kalau proses berjalan mungkin ada yang ditemukan, alhamdulillah, ada dendam dan lain-lain kan lebih takut seperti itu ya. Jadi ikhtiarnya ya jaga aja sekarang, ganti gembok apa segala belum sempet sih, sama insya Allah pasang CCTV lah secepatnya. Untuk pikiran dari Polsek dan Polres sih Kak, kira-kira untuk pencarian tersangkanya kira-kira dikasih nggak sih pencariannya berapa lama? Enggak, biasanya nggak berani berharap juga sih ya gitu. Pengalaman dari orang-orang yang menghubungi aku yang cerita sih memang belum dalam proses menunggu aja semuanya, jadi nggak berani berharap juga, tapi kita melakukan tugas kita aja gitu untuk lapor dan maksimal lah apa yang diusahakan. Kalau hasil mah di luar kuasa aku ya, gitu nanti lihat bagaimana ya. Oke. Ada lagi? Nuhun. Kasih. Teh nuhun ya teh. Aku boleh